Kamu tuh nipunya keterlaluan, Mon. Kami ini ditipu. Makanya kamu tuh pengkhianat. Kalau dalam wayang ya kamu tuh Sengkuni versi baru. Parah banget ini kan. Si zombie. Parah. Malah ngangkat isu yang konyol banget. Isu sekaligus fitnah soal Panji itu, ya. Gitu. Jadi itu benar-benar fitnah dan sudah selesai kasusnya. Ya, menang saya. Isu itu jahat sekali. Karena itu benar-benar suatu fitnah yang dilakukan secara kejam oleh oknum, ya, saya bilang oknum. Mohon, kamu itu nggak usah lagi teriak seperti ini, maling, teriak maling, ya gitu. Kau sudah tidak lulus dan kemudian kau menjadi zombie. Tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo menanggapi kemunculan kembali ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar di kanal YouTube Balik Academy. Dalam salah satu video, Rismon kembali mengulas perkara lama yang pernah menyeret Roy saat menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Mulai dari tas kamera seharga 2 jutaan hingga kasur dengan nilai ratusan juta. Jadi bukan hanya panci. Panci yang paling harga 1 jutaan. Kasur juga ratusan juta dia bawa pulang. Dan 4 tahun nggak dia balikkan. Jadi bukan hanya panci, ada nilai yang besar. Dan 4 tahun, 2018 itu belum dibalikkan. Inilah moralitas seorang dewa kebenaran. Peneliti. Jadi kalau kalian mengglorifikasi dia seolah-olah dia dewa kebenaran dan mengaku bahwa dia kan sering bilang kalau panci itu bagaimana ketika ditanya di TV kan, itu kan barang-barang receh segala macam bla 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 bla. Padahal jelas di kumparan. Ada kasur 175 juta, ada peralatan pemancar 105 juta, lensa kamera 94 juta, kamera 65 juta, karpet 69 juta, televisi 62 juta, video mixer 62 juta, sound system 52 juta, lemari panjang 28 juta. Itu uang kita bersama dan dia bawa pulang. Roy mengaku heran Rismon kembali membahas perkara yang disebutnya sebagai kasus panci tersebut. Menurut dia, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan sudah selesai sejak lama. Roy mengatakan, kasus yang kembali diangkat Rismon merupakan perkara yang sempat bergulir pada 2018. Dia menegaskan persoalan itu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga mencabut gugatan terhadap dirinya. Dia malah membuka sebuah pemberitaan tahun 2018. Dan menariknya apa? Berita itu sudah inkrah, kata Roy. Roy menjelaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang saat itu dipimpin Imam Nahrawi sebagai penggantinya telah mencabut gugatan dan membayar biaya perkara. Karena itu, menurut Roy, persoalan tersebut telah selesai secara hukum. Artinya persoalan ini sudah selesai di ranah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Clear, ujarnya. Roy menilai tidak ada alasan untuk kembali mengungkit perkara tersebut. Dia bahkan menyebut langkah Rismon mengulas kembali kasus yang telah selesai sebagai tindakan yang tidak tepat. Dia mau-maunya kemudian malah mengangkat kembali sebuah kasus yang sebenarnya sudah selesai, katanya. Diketahui, Rismon Sianipar menyinggung kasus yang menjerat Roy Suryo pada 2018 lalu. Dia menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, terkait aset Kemenpora, yang disebut masih berada dalam penguasaan Roy Suryo, meski telah selesai menjabat Menpora pada 2018. Rismon mengaku membaca laporan yang memuat temuan BPK mengenai aset Kemenpora. Berdasarkan data tersebut, terdapat ribuan item aset dengan nilai miliaran rupiah yang disebut belum dikembalikan hingga menjadi catatan pemeriksaan. Dari Kemenpora yang merupakan temuan dari BPK, saya baca-baca ternyata ada nilai aset 8,5 miliar rupiah atau total aset 3.174 item. Ini merupakan catatan atau temuan BPK yang pada 2018 disebut belum dikembalikan oleh Roy Suryo, kata Rismon dalam video yang diunggah kanal YouTube Balik Academy. Menurut dia, temuan tersebut perlu mendapat perhatian publik karena aset yang dimaksud merupakan barang milik negara dan berasal dari uang rakyat.
Rismond kemudian mengkritik sikap Roy Suryo yang kerap mengatasnamakan kepentingan rakyat dalam berbagai pernyataan publik. Menurutnya, klaim tersebut perlu dilihat secara utuh dengan mempertimbangkan temuan-temuan yang pernah muncul terkait pengelolaan aset negara.